nggak bilang Maharani sekarang itu istrimu? Ya, jual selain muka ganteng, yang lain sama seperti kami cuma penjual ikan sama-sama kelas bawah. Betul. Apa itu perbedaan kelas? Kita sebagai manusia harus hargai diri sendiri. Itu benar. Kita sama-sama punya tenaga dan otak. Takut apaan, kerja saja sana. Kamu menjual saja. Hei Salim, cepat sini dengar. Ya pagi ini aku sengaja pancing ikan sebesar ini. Ibumu sehat? Berhenti. Ini ambillah. Sampaikan salam untuk ibumu. Ayah! Ayah? Hei, nak pakaianmu ini bagus dan meriah. Makasih ayah. Ayah, masih jual ikan di sini? Cepat pindah ke kota kekaisaran, nikmati hidup tenang. Kamu aja yang pergi. Aku nggak mau. Aku nyaman jual ikan di sini. Jo, juara ujian itu benar anakmu? Anak kandung asli. Aduh, Mirip nggak? mirip. Ayah, aku sudah jadi pejabat tinggi, kamu masih jual ikan jadi kelihatan nggak pantas. Kan udah ku bilang jangan jadi pejabat, jangan menjabat. Kamu sendiri yang mau. Apa hubungannya sama aku? Ayah. Sekarang aku adalah komandan biro kerajaan. Landingrat itu selalu menyasar aku dan nungguin aku salah. Kalau saat ini mereka tahu ayahku jual ikan di sini, pasti menuduh aku nggak berbakti. Maksudmu Maharani menunjukmu jadi komandan biro kerajaan? Tentu saja. Entah siapa orang berilmu brengsek yang bilang ke Yang Mulia aku paling cocok untuk jabatan ini. Kusumpahi keturunannya. Bocah, kenapa kamu maki orang? Aku kan nggak maki kamu, kenapa kamu panik? Benar juga, baik-baik. Ayah. Belakangan ini, Yudi si Perdana Menteri Java akan datang ke Mekara membahas urusan aliansi. Negeri Java itu kekuatan negaranya 10 kali Mekara dan memerintah dengan bakti. Kalau saat ini tersebar reputasi nggak berbakti, gimana aku bisa tetap jadi pejabat? Anak bodoh, tenang saja. Aku akan bilang ke Yudi kamu sangat berbakti. Nggak masalah. Minggir. Lihat ikan besarku. Anda urus saja. Tenang, aku akan urus. Ayah. Masa kamu bilang ke dia, kamu itu siapa, kenapa bilang kenal Perdana Menteri Yudi? Aku kenal dia, Sudah cukup. Aku masih ada urusan dinas. Nanti malam aku datang lagi. Aku tanya. Pikir baik-baik. Kamu pergi dulu. Bocah itu nggak percaya padaku, dasar. Jo, anakmu beneran juara ujian. Aku punya beberapa anak. Hati-hati. Hati-hati naik kudanya. Kenapa kayak lihat Yang Mulia? Gak mungkin Yang Mulia, mana mungkin ke sini. Harga jujur baru sembelih. Hei, lihat ikannya. Yang Mulia, dia cuma penjual ikan Anda penguasa tertinggi. Ini mana pantas dia untuk Anda? Urusan nikahku aku yang tentukan sendiri. Apa kamu sama seperti para menteri itu berharap aku nikah dengan anak klan Ningrat? Enggak. Yang Mulia, aku tahu Anda nggak suka anak Landingrat. Tapi nggak perlu cari penjual ikan juga kan? Pemuda berbakat dari anak keluarga biasa juga banyak. Misalnya Pandi si juara ujian baru, menurutku dia lumayan. Kalau kamu terus bicara lagi, ku nikahkan kamu sama penjual kepala sapi itu. Tuan silakan beri daging. Hah? Nggak boleh. Pak, ayo kita menikah. Menikah? Pak, ayo kita menikah. Menikah? Kamu sudah sentuh tubuhku. Harus bertanggung jawab. Aku? Jo, kapan kamu menculik gadis secantik ini? Aku juga mau satu. Minggir, jangan asal bicara. Kapan aku culik dia? Kamu yang culik. Aku mau nikah denganmu. Gimanapun dia penguasa negara, harus jaga citra. Apa ini masih Maharani yang tegas dan dingin itu? Bukan aku dan anak. Bukan kamu seumuran sama putraku. Mana mungkin kita menikah? Apa? Kamu punya putra? Ya. Dia punya putra? Iya. Mereka sudah bertemu, kan? Iya, betul. Terus malam itu kenapa aku nggak melihat istrimu? Putraku bernasib malang. Ibunya meninggal muda. Baguslah, aku nggak jadi selir. Ayo nikah. Nikah. Bukan. Yang Mulia masih mau jadi selir? Bucin macam apa ini? Jangan teriak. Nona, banyak orang di sini. Ayo pindah tempat gimana? Ayo. Lordi, tolong jaga lapakku. Baik, aduh Jo, memang hebat. Maharani dan nelayan umur 20 dan 40 tahun ini nggak pantas. Aku merasa ini sangat cocok. Kamu jadi Maharani bukannya itu menyenangkan? Jangan bercanda sama aku. Semua orang merasa jadi kaisar itu bagus. Tapi kaisar nggak bisa tentukan nasib sendiri. Itu benar. Pahit dan sulit.
Pak, ekspresimu kenapa terlihat sangat setuju? Apa kamu pernah jadi kaisar? Mana mungkin urus ikan saja sudah sulit, mengurus orang pasti lebih merepotkan. Iya kan? Iya. Seluruh dewan istana selain Ayu orang kepercayaanku, aku nggak bisa percaya siapapun, pantas para raja dulu merasa sendiri. Di dunia kaisar, nggak ada kata kepercayaan. Para menteri di dewan istana tak hanya urus kekuasaan, kehidupan pribadiku pun diurus. Mereka bilang kalau nggak menikah nggak ada pewaris. Dewan jadi nggak stabil. Lalu belakangan ini Perdana Menteri Jabba, Yudi akan datang untuk beraliansi agar nggak bikin dia merasa Mekara tidak stabil. Pak, tolong bantu aku meski cuma nikah palsu pun tak apa. Yudi ini sukanya bikin aku repot. Ucapanmu ini seolah kamu kenal dia. Kenal. Yudi itu Perdana Menteri Jabba. Jabba itu negeri adidaya. Kita ada di bawah naungan Jabba. Sejak Kaisar Jabba hilang, Yudi adalah orang yang paling berkuasa. Kamu kenal dia? Membual. Aku beneran kenal dia. Aku dan... Pak, tolong bantu aku. Aku nggak bisa bantu kamu cari orang lain saja. Tolong bantu aku. Jangan guncang aku, ini sakit. Pak, aku nggak kuat, jangan guncang lagi. Seriusan? Segila itu? Tolong aku. Berhenti, aku nggak kuat lagi, aku menyerah. Cepat sekali sudah selesai. Ternyata memang pria usia 40-an. Tubuhnya nggak kuat. Nggak bisa, aku harus cari tabib istana minta resep untuk dia. Yang mulia masih muda. Jangan sampai kesenangan hilang. Beneran? Benar. Aku janji ke kamu. Terima kasih, Pak. Kamu baik sekali. Gadis muda memang suka nempel. Pak, supaya sandiwara kita lebih meyakinkan, kuajari kamu beberapa pengetahuan dasar pejabat biar nggak ketahuan. Nggak perlu, aku paham semua ini. Kamu cuma penjual ikan, mana bisa paham ini? Setiap jenis mewakili status yang berbeda. Kalau salah, pasti ketahuan. Pejabat sipil bordir burung, pejabat militer bordir hewan. Jubah merah pejabat militer tingkat 4, jubah ungu untuk pejabat sipil tingkat 1. Semua ini meniru Jabba, nggak ada bedanya. Pak, kamu beneran penjual ikan. Kenapa tahu sebanyak ini? Kenapa meremehkan penjual ikan? Sekalipun pedagang dan rakyat kecil tetap peduli urusan negara. Ucapanmu bagus sekali. Pak, ini tulisan peninggalan ayahku. Jangan berspekulasi, jangan keras kepala, jangan egois. Ini kutipan Konfusius. Sepertinya ayahmu menaruh harapan besar padamu. Kamu sudah baca 4 kitab dan 5 klasik. Kamu pernah belajar? Aku sebenarnya hanya bisa baca aja. Ah, benar. Sepertinya aku dapat harta karun. Pak. Pak. Aku semakin suka kamu. Yang mulia. Aduh. Yang mulia, ini masih siang bolong, tahan diri sedikit, kalau orang melihat nggak akan baik. Maaf, Sudah kamu bawa? Sudah. Pak, aku mau kasih kamu hadiah suami Maharani yang terhormat, nggak pantas pakai pakaian seperti ini. Aku ini? ya betul. Terima kasih. Pak, ada ini juga. Kamu wajib minum 1 butir pagi dan malam. Demi kesenangan yang mulia, aku cuma bisa bantu sampai di sini. Ini keren sekali. Kamu juga suka? Aku tentu suka. Yang mulia, aku bukan gitu maksudku, aku hanya... Menurutmu bagaimana? Pak, auramu ini kalau kita berdiri bersama, kayak kamulah kaisarnya kami seperti bawahanmu. Kelihatan banget ya. Pak, apa katamu? Aku bilang waktunya hampir tiba. Ayo kita pergi. Ayo. Tuan Muda Yandi, kalau melihat semua di kalangan klan Ningrat, kamulah sarjana Akademi Halim tingkat 3 termuda.
Belakangan aku dengar Yang Mulia sedang cari calon suami, kurasa pasti kamu. Tama, kalau aku jadi suami Yang Mulia, bukankah aku jadi pasangan penguasa Mekara? Tentu saja. Belum tentu. Juara baru ujian kekaisaran, Pandi adalah saingan kuat. Pandi nggak ada apa-apanya. Dia rakyat jelata dari desa. Mana bisa dibandingkan sama Tuan Muda Yandi? Betul kan? Yang Mulia tiba. Hormat pada Yang Mulia. Semua berdirilah. Hari ini kita menyambut Perdana Menteri Yudi. Kalian lebih cerialah, jangan tegang. Siapa bapak ini? Kenapa bersama Yang Mulia? Kenapa kelihatannya sangat familiar? Aku kenalkan ke semua. Ini adalah tunanganku. Namanya Joe Jonas. Yang Mulia, sejak kapan Anda punya tunangan? Sudah dari dulu, tapi dia selalu bekerja di luar. Baru pulang akhir-akhir ini. Jadi aku bawa untuk bertemu kalian. Terlalu sibuk. Selera Yang Mulia sangat tinggi. Apa latar belakangnya sampai bisa menarik perhatian Yang Mulia? Bermarga Jonas. Apakah anggota keluarga kerajaan Jabba? Wah, bapak ini sangat tampan. Tuan Joe. Namaku Yandi dari klan Ludio. Apakah Tuan Joe asalnya dari Jabba? Klan Ludio, termasuk klan ningrat terkenal di Mekara ya. Benar aku orang Jabba. Tuan Joe di Jabba, apa jabatan Anda? Tidak ada jabatan penting pejabat di atas tingkat 3, hampir semuanya aku kenal. Udah ya. Kenal semua pejabat di atas tingkat 3 dan bermarga Jonas? Apakah Anda pangeran tinggi Jabba?